Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Inspirasi Sabda hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Yesus kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai Filipus, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepada Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-murid Yesus, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang-orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, Yesus menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Tema inspirasi sabda hari ini adalah potensi kecil bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Injil dikisahkan bahwa ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya 5 roti dan 2 ikan bagi lebih dari 5.000 orang? Dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, kita mendapatkan pelajaran yang penting bahwa ternyata potensi sekecil apapun dapat bermanfaat apabila dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Ada 2 orang murid yang disebut namanya dalam kisah ini, yaitu Filipus dan Andreas. Ketika Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan?" Kedua orang murid ini memberi jawaban pesimis, jawaban yang meremehkan potensi kecil. Filipus menjawab sebagai berikut,
Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jawaban Filipus ini mencerminkan sikapnya yang membatasi diri dengan potensi yang ada ketika menghadapi masalah. Demikian juga Andreas. Ia membawa seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan kepada Yesus. Namun, sebagaimana Filipus, Andreas juga mengecilkan arti potensi yang ada. Andreas berkata, "Apa artinya 5 roti dan 2 ikan itu untuk orang sebanyak ini?" Saudara-saudari, walaupun demikian, kita mengetahui akhir dari kisah ini, yakni bahwa pemberian anak tersebut di tangan Yesus menjadi berkat bagi lebih dari 5.000 orang. Bahkan tersisa 12 bakul. Potensi sekecil apapun di tangan Yesus dapat menjadi berdaya guna sangat besar untuk pekerjaan Tuhan bagi kesejahteraan sesama. Saudara-saudari, bagaimana dalam keluarga kita? Sekecil apapun hasil kerja bapak atau ibu, disyukuri dan dimohonkan berkat Tuhan atas hasil kerja itu, dan oleh berkat Tuhan, hasil kerja yang sedikit itu akan menjadi berkat yang mencukupi hidup keluarga. Sekecil apapun hal yang bisa dibuat oleh setiap anggota keluarga, tetap menjadi berkat bagi kehidupan keluarga. Jadi, jangan sekali-kali kita meremehkan potensi sekecil apapun. Letakkan di tangan Tuhan. Tuhan tidak terbatasi oleh jumlah. Dan Tuhan rindu memberkati umat-Nya. Selanjutnya, biarlah mujizat Tuhanlah yang terjadi. Dalam tangan Tuhan, hal yang kecil itu bisa jadi besar. Sebaliknya, tanpa Tuhan, hal yang besar pun bisa jadi kecil. Amin.